Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Laili. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Eksyar 7B. Saya dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan asas investasi syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Di sini ada yang pertama, real investment atau investasi nyata. Secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, pabrik, pertambangan, perkebunan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada financial investment atau investasi keuangan. Dilakukan di pasar uang seperti sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dapat pula dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya. Adapun yang tidak berwujud seperti saham yang tidak berbentuk fisik. Investasi pada aset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Yang pertama, investasi langsung. Dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjualbelikan. Biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. Yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi ini yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi syariah. Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, resiko, dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi. Lalu di sini menurut jangka waktunya. Yang pertama, ada investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Lalu yang kedua ada investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentan waktu antara 1 hingga 5 tahun. Lalu yang terakhir ada investasi jangka panjang. Lalu menurut resiko, setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, yaitu resiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenal istilah high risk high return, low risk low return. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar, yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian. Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan dilarang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko. Lalu, menurut prosesnya, investasi langsung yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Dalam hal ini, investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut. Lalu, investasi tidak langsung, investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melakukan perusahaan investasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis investasi syariah. Yang pertama, saham syariah. Apa sih saham syariah? Saham syariah, jika didefinisikan merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua ada suku atau obligasi syariah. Dalam pemahaman praktiknya, suku merupakan bukti klaim kepemilikan. Sebuah suku mewakili kepentingan baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Lalu yang ketiga, ada reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat investasi syariah atau pasar modal syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur oleh UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Dasar hukum sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya, peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Di sini ada 3 peraturan. Yang pertama, peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Lalu yang kedua, peraturan nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Lalu yang ketiga, peraturan nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Manfaat pasar modal syariah menurut M. Medweli 2016 bagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono menyebutkan ada 5 fungsi dari pasar modal syariah. Kelima fungsi pasar modal syariah tersebut ialah: yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Lalu yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Lalu yang ketiga, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi langka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang keempat, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.